Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil resum materi pelatihan LAO di pertemuan pertama hari Sabtu kemarin. Untuk selanjutnya, silakan disimak dan dilihat secara teliti ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Maharani Armita Putri, saya dari kelas manajemen A dengan NIM 2112015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil resum saya dari pertemuan LAO yang pertama. Nah, apa itu LAO? LAO atau Logistic Administrative Officer, yaitu bentuk tata usaha atau urusan pencatatan yang menekankan pada segala proses pengelolaan barang, mulai dari pemindahan, penyimpanan, pengadaan, dan pemeliharaan, bahkan sampai dengan penyelesaian barang-barang atau habis pakai atau tahan lama, agar mencapai tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien. Dari materi yang disampaikan Bapak Suprapto Swaji SEMM CPS CMILT sebagai pemateri LAO yang hari pertama, bahwa pada LAO terdapat 3 proses yang dilewati, yaitu yang pertama PNP atau Purchasing and Procurement, yaitu pengadaan barang. Pada dasarnya, procurement adalah semua proses kegiatan pengadaan barang dan jasa, dari awal kegiatan seperti membuat list pemesanan, pembuatan purchase order, hingga penerimaan barang sesuai kebutuhan perusahaan. Sedangkan purchasing artinya pembelian barang dan jasa. Jadi pada proses pertama ini merupakan proses pengadaan barang sebelum dikirimkan pada konsumen. Untuk yang proses kedua yaitu storage atau simpan. Pada proses storage ini, barang juga melalui 3 proses penyimpanan sebelum pengiriman. Apa saja prosesnya? Yang pertama, manufaktur. Manufaktur biasanya disimpan oleh produsen, di mana ada 3 jenis barang yang disimpan oleh produsen. Yang pertama, raw material atau bahan baku. Yang kedua, work in process atau barang yang sedang dalam proses, dan yang ketiga, finished goods atau barang jadi. Lalu proses yang kedua yaitu perantara. Perantara yang dimaksud dalam proses ini adalah seperti importir, distributor, store atau toko, dan juga penyedia jasa logistik atau pergudangan ya. Untuk yang proses ketiga yaitu customer atau konsumen. Proses penyimpanan yang terakhir adalah customer atau konsumen itu sendiri. Barang yang disimpan oleh customer adalah barang yang sudah jadi atau siap pakai, misalkan seperti kulkas, TV, sofa, dan juga lainnya. Lalu untuk proses LAO yang ketiga yaitu delivery atau pengiriman. Proses LAO ketiga yaitu pengiriman. Setelah pengadaan barang atau barang diorder, maka barang akan disimpan, lalu kemudian dikirim ke tujuan atau ke konsumen. Untuk pengiriman sendiri ada 3 hal yang harus diperhatikan sehingga pengiriman tersebut layak digunakan oleh masyarakat luas. Apa saja sih 3 hal yang perlu diperhatikan? Yaitu kualitas barang yang perlu diperhatikan sampai diterima oleh customer. Yang kedua, time atau waktu yang tepat sesuai dengan jadwal pengiriman, tidak molor atau bahkan macet di tengah jalan ya. Lalu untuk yang ketiga tentang packaging yang aman sehingga barang tidak rusak atau cacat saat diterima oleh customer tersebut. Nah, untuk yang materi kedua yaitu tentang packaging dan dangerous goods. Packaging atau pengemasan merupakan proses berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau kontainer atau pembungkus atau wrapper atau wrapping untuk melindungi suatu produk. Untuk tujuan packaging sendiri yaitu yang pertama protection, yaitu untuk melindungi barang dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan lain-lain. Yang kedua tentang untuk preservation, yaitu untuk mencegah dari hama, kontaminasi, resiko alam, dan perubahan alam. Untuk tujuan yang ketiga yaitu presentation, yaitu untuk menampilkan bentuk, warna, hiasan, ukuran, dan lain-lain.
Dalam menyiapkan packaging sendiri, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Yang pertama, nature of goods atau sifat barang. Packaging harus disesuaikan dengan sifat barang yang misalkan lentur, panjang, kotak, cair, atau yang frozen atau yang sebagainya. Untuk yang kedua yaitu tentang method of transportation atau moda transportasi. Untuk yang ketiga yaitu voyage and final destination atau perjalanan dan tujuan akhir. Packaging juga perlu diperhatikan seberapa jauh tujuan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan, sehingga packaging harus tetap aman sampai tujuan dan tidak rusak. Dalam menyiapkan packaging, kita juga harus memperhatikan pedoman-pedomannya. Yang pertama, barang harus ditata genap atau seimbang atau rata agar tidak goyah maju mundur saat transportasi berjalan. Yang kedua, barang kecil di packaging jadi satu. Yang ketiga, tidak menggunakan packing bekas. Yang keempat, mengikuti aturan kota tujuan. Yang kelima, memastikan packaging seminim mungkin. Yang keenam, meminimalisir biaya pengiriman. Dan yang ketujuh, memberi waterproof wrapping untuk barang tertentu. Pada saat packaging, ada beberapa informasi yang harus ada pada label packaging. Yang pertama, nature atau cargo atau type of goods, yaitu sifat atau kargo atau jenis barang. Yang kedua, ada tulisan volume barang. Yang ketiga, ada weight atau berat barang. Yang keempat, number of package, misalkan jumlah paket. Number of package itu jumlah paket. Misal ada 20 barang, berarti di labelnya harus tertulis 1/20, 2/20, 3/20. Lalu yang kelima, type of package atau tipe barang. Yang keenam, mode of transportation atau moda transportasi. Yang ketujuh, final destination atau tujuan. Dan yang kedelapan, warning symbols. Setelah packaging, setelah memakai barang, maka kita juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip penataan barang ke dalam kontainer. Yang pertama, penataan barang harus rapat, tidak boleh ada celah antar barang. Yang kedua, memakai tali jika perlu, entah tali, kawat, atau dan yang lainnya. Lalu untuk yang ketiga, dipastikan barang tidak bergerak atau tidak goyah saat transportasi berjalan, dan dipastikan barang tidak roboh saat pintu kontainer dibuka. Nah, untuk materi yang terakhir pada pertemuan pertama yaitu tentang warehouse operation management atau tentang pergudangan. Definisi pergudangan sendiri adalah pergudangan itu bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk dari bahan mentah, suku cadang, barang dalam proses, sampai barang jadi, dan antara titik asal dan titik konsumsi, dan memberikan informasi kepada manajemen tentang status, kondisi, dan disposisi barang yang disimpan. Itu definisi pergudangan. Sedangkan gudang adalah bagian integral dari setiap sistem logistik. Fungsi utama gudang yaitu yang pertama untuk mendukung pergerakan barang, yang kedua untuk penyimpan atau storage, dan yang ketiga penyimpanan informasi atau information transfer. Lalu ada metode pergudangan. Mungkin teman-teman yang memahami sistem pergudangan pasti sudah tahu untuk yang ini, yang LIFO, FIFO, dan FIFO. Untuk yang LIFO yaitu live in first out. Lalu yang kedua ada FIFO, first in first out. Untuk yang FIFO ini berlaku untuk barang-barang musiman. Jadi barang yang datang itu harus barang yang datang pertama harus menjadi barang yang pertama untuk dikeluarkan. Lalu yang ketiga yaitu first expired first out, yaitu barang yang expirednya paling cepat, yaitu barang yang harus dikeluarkan dulu. Ini biasanya untuk produk makanan ya teman-teman. Lalu untuk perencanaan gudang atau warehouse planning.
Untuk yang pertama yaitu site selection, pilihan situs. Yang kedua materials handling consideration atau pertimbangan penanganan material. Yang ketiga layout atau tata letak gudang. Yang keempat sizing atau ukuran gudang, dan yang keempat mencari lokasi yang strategis. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kalian yang akan membangun sebuah pergudangan. Lalu untuk aktivitas yang ada di gudang, yaitu yang pertama receiving atau menerima. Untuk dalam proses receiving ini, aktivitas yang terjadi yaitu tentang bongkar masuk, proses cek armada, periksa SI dan DO. Lalu yang kedua yaitu put away atau menyimpan atau penyimpanan. Yang ketiga story. Yang keempat preparing receivement, yaitu menyiapkan pengiriman ulang atau memaking barang sebelum dimasukkan ke kontainer. Lalu yang terakhir ada shipping atau delivery atau pengiriman, yaitu barang yang gudang menyediakan jasa distribusi, menyediakan transportasi yang mengantar barang dari gudang ke pelabuhan. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan hasil resume pertemuan LAO pertama saya. Mohon maaf jika ada kurang, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana videonya? Mungkin itu sedikit resume materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.